Ku sembahkan saat ini, saat indah Kau curahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan saat ku sembahkan hadiratmu, ku rasakan saat ini, saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah hadiratmu, ku rasakan saat ku sembahkan saat ini, saat indah Kau curahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan saat ku sembahkan hadiratmu, ku rasakan saat ini, saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah hadiratmu, hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah hadiratmu, hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya.
hambamu, Rohmu bekerja saat ku memujimu di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Sekarang katakan, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Kaulah yang awal, Yesus, kaulah pujian bagimu. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Kembali kami boleh bersekutu Tuhan dengan firman-Mu, dengan Engkau sendiri Tuhan. Silakan Engkau berkata-kata. Oh, pagi hari ini kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Engkau menarik kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Engkau menaklukkan kami dengan firman-Mu. Engkau mengajari kami Tuhan. Engkau penuhi kami dengan hidup-Mu Tuhan. Oh, di dalam firman-Mu ada hidup, ada terang Tuhan, yang akan menerangi langkah-langkah hidup kami Tuhan, yang akan membuat mata kami bisa melihat semakin jelas apa yang sedang Tuhan kerjakan di antara umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Haleluya, baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing? Alhamdulillah. Tuhan lebih baik bagi kita, amin. Dengan kita melihat pekerjaan Tuhan hari ini, kita bersyukur kita ada di dalamnya. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama boleh menjadi orang yang mendapat anugerah itu ya. Dari sekian banyak orang yang ada di dunia ini, kita boleh mendapat anugerah itu suatu harta terindah bagi kita yang tidak dapat diganti dengan apapun. Kebahagiaan yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita nikmati
Kita percaya bukan karena kita memiliki uang, bukan karena kita memiliki harta kekayaan. Orang yang punya segala sesuatu, orang yang punya kekayaan, mungkin rumah mewah, mobil mewah, semua yang serba mewah, mungkin barang-barang branded atau kekayaan yang mungkin menurut mereka itu turunan dan habis gitu ya. Belum tentu mengalami kebahagiaan seperti yang kita rasakan gitu ya. Belum tentu mengalami sukacita yang boleh kita nikmati setiap hari gitu. Jadi kita mendapat anugerah, mendapat kasih karunia ketika kita menunjukkan hati kita, ketika kita mau belajar terus di kasih Tuhan gitu, mau merendahkan diri, mau dibentuk gitu, mau dibuang semua yang rusak-rusak dari hidup kita ini. Kita percaya Tuhan melihat kedalaman hati kita gitu ya. Jadi dengan pekerjaannya hari-hari ini itu membuat kita tersengang-sengang gitu, membuat kita terheran-heran dengan apa yang Tuhan kerjakan gitu ya. Entah bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi sekeliling kita, yang Tuhan lakukan itu sangat-sangat luar biasa gitu. Bahkan kita boleh merasakan ketika kita mendengar gitu ya, ketika kita mendengar perkataan Tuhan gitu, ketika kita mendengar perkataan Tuhan, kita mendengar perkataan Tuhan malam hari atau pagi hari gitu ya. Nanti di siang hari ketika kita mendengar berita gitu, langsung kita, apa yang kita dengar itu kayak langsung terjadi, kayak langsung. Ini kayak firman yang kami renungkan tadi pagi Tuhan gitu ya. Pekerjaan Tuhan sangat tepat gitu, kita lihat di sekitar kita, sekeliling kita, bahkan atau di kita gitu ya. Dengan apa yang terjadi di bangsa ini, itu membuat kita terheran-heran gitu ya. Mungkin selama puluhan tahun bisa disembunyikan gitu ya, apa yang terjadi di bangsa kita. Ketika dalam beberapa hitungan hari saja gitu, bisa hitungan jam, hitungan hari itu langsung berubah gitu, langsung perubahan yang drastis terjadi gitu ya, perubahan yang membuat semua orang itu tercengang-cengang gitu, semua mungkin pakar-pakar, mungkin orang-orang yang ahli dalam bidangnya gitu ya, itu terheran-heran gitu ya. Pasti semua orang yang pintar gitu, semua orang yang pintar di bangsa ini, semua orang yang merasa hebat gitu ya, orang yang bahkan orang yang biasa-biasa, orang yang yang nggak begitu memperhatikan gitu. Tetapi ketika mendengar berita yang terjadi hari-hari ini, itu pasti tercengang gitu ya. Pasti akan merasa bahwa ini bukan pekerjaan manusia gitu. Ini bukan perbuatan satu golongan, satu orang-orang yang hebat yang membuat ini terjadi di bangsa ini gitu. Tapi pasti semua orang akan mengakui bahwa di dalam kedalaman hati setiap orang di bangsa ini akan mengakui bahwa ini pekerjaan Tuhan gitu. Ini kalau bukan Tuhan yang buat, nggak mungkin bisa terjadi seperti ini gitu ya. Kita percaya bahwa bertahun-tahun kita mendoakan bangsa ini gitu ya. Saudara, kalau ketika kita sudah entah kita di ibadah gitu ya, entah di mana gitu, ketika mendengar berdoa bagi bangsa ini itu, saya gitu ya, sebagai berdoa gitu ya, bertahun-tahun bagaimana bergelut di dunia itu langsung roh saya itu langsung kayak membara gitu ya, langsung kayak
bergejolak gitu, langsung kayak berkobar-kobar gitu untuk mau apa namanya berteriak gitu ya, berteriak untuk apa namanya bangsa ini gitu, berteriak untuk bangsa gitu ya. Itu langsung kayak mendidih gitu di dalam sini gitu. Kalau ketika kita masuk apa namanya kayak berdoa kayak apa gitu ya. Tapi ketika kayak gitu seperti yang waktu hari Minggu yang kita doa itu ya, yang tanggal 16 Agustus, 18 Agustus, 18 Agustus itu ya. Itu langsung nggak tahan gitu ya, nggak mungkin nggak saya nggak pernah nggak ini gitu. Tapi di dalam hati itu seperti kayak apa namanya, saya tidak tahu lah gimana gitu ya, membara berkobar gitu, seperti itu gitu ya. Karena itu yang saya lakukan bertahun-tahun gitu kan. Bagaimana saya belum mengalami Tuhan ketika waktu itu saya bertobat belum ada 1 tahun gitu. Saya langsung masuk jadi pendua syafaat gitu. Di situ bagaimana saya mengalami banyak hal gitu, mengalami bagaimana mengalami Tuhan, mengerti bagaimana apa namanya pengalaman bersama Tuhan itu pengalaman yang baru sejak dari saya masuk dalam mengalami Tuhan waktu pertama kali berjumpa dengan Tuhan gitu ya. Ketika diajak berdoa itu langsung nggak tahan ini. Tapi dengan yang waktu tanggal 18 itu gitu ya, saya di dalam hati saya gini, tapi nggak waktunya lagi kayak gitu yang Tuhan itu. Cuman apa namanya, ya tetap membareng di hati ini gitu ya, ketika baru kata bangsa ini, kota ini gitu ya. Entah dimanapun gitu, entah di jalan, entah di motor, entah di pasar, entah di jodoh, entah di mana saja gitu. Ketika kita udah terbiasa seperti itu, entah ketemu orang yang seperti kehidupannya sulit gitu ya, entah ketemu orang yang motornya mogok di jalan gitu, motor yang sudah jelek terus mogok gitu, pasti akan mengalir apa namanya dari mulut kita ini pasti akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang melepaskan apa namanya kasih gitu ya bagi setiap orang yang kita jumpai gitu. Jadi ketika mengingat hal itu ya Tuhan, sudah puluhan tahun kami berteriak bagi bangsa ini gitu. Tapi yang kita lihat seperti kayak perubahan yang signifikan itu nggak ada. Gitu. Tetapi ketika kita mau merendahkan diri gitu ya, ketika kita menerima Tuhan yang Maha Kuasa itu datang gitu. Kita percaya dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi, kan Tuhan yang Maha Kuasa itu ada dalam kita. Gitu. Itu yang kita makan setiap hari, itu yang kita bawa kemana saja. Gitu ya. Kita percaya kemanapun kita pergi gitu. Ketika orang menerima kita, mereka pun menerima Tuhan yang Maha Kuasa yang ada dalam kita. Gitu. Ketika kita berkata apapun untuk bangsa ini, untuk kota ini, kita percaya Tuhan yang mengerjakan ya gitu. Kita percaya apa yang dilakukan Tuhan gitu ya. Tuhan yang berdaulat atas semuanya, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya gitu ya. Kemenangan yang Tuhan miliki itu adalah kemenangan bagi kita gitu. Orang-orang yang mengikutinya gitu ya. Dengan anak-anak kita diutus ke Malang, ke Semarang, ke Lampung gitu. Bahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah gitu. Ketika kita mendengar cerita mereka itu membuat kita terkagum-kagum dengan karyanya Tuhan gitu ya. Mungkin anak-anak kita yang sekolah di swasta belum mengalami seperti yang dialami oleh kakak-kakaknya atau teman-temannya yang sudah sekolah di negeri gitu. Tetapi ketika kita melihat anak-anak kita boleh berbaur dengan orang-orang yang belum berjumpa dengan Tuhan gitu, belum percaya kepada Tuhan, disitulah kita melihat
benar-benar Tuhan yang menjagai anak-anak kita, Tuhan yang menuntun anak-anak kita gitu. Ketika kita mereka berkata kepada temannya gitu, pasti temannya akan merasakan kok teman ini lain gitu. Kok Esther ini lain ya, kok si Anita Joel ini lain. Pasti teman-temannya akan merasakan seperti itu gitu ya. Si Joel itu kan di ejek-ejek Anita gitu ya. Si Anita kan teman-teman dekatnya itu orang-orang Muslim gitu ya. Si Joel itu, si Joel ini temannya orang-orang Kristen semua ini manusia. Si kita gitu ya. Baru si Joel ini. Kan mereka yang dekat kan mereka sama aku yang dekat kan mereka gitu. Karena kamu gak mau ya berteman sama orang-orang itu. Mau kata si Joel. Tapi mereka kan nggak mau dekat-dekat sama aku. Yang mau dekat-dekat itu ya teman-teman yang Kristen lah semua. Ada banyak temannya yang dekat itu semua orang Kristen gitu gue. Bahkan kalau kerja kelompok gitu ya. Kalau kerja kelompok itu seringnya si Gwen ini semua orang Kristen temannya. Yang sering. Kalau Anita beda gitu. Jadi waktu dibilang si kaget gitu dia mau orang apapun aku mau kok kata si Joel gitu. Dan si Ikan ketawa gitu. Mau sama orang apa aja Tuhan itu nggak melihat agama lagi nak. Tuhan yang datang itu Tuhan yang sudah kita terima, Tuhan yang Maha Kuasa itu menerima semua agama, semua orang kaya miskin, orang seperti apapun Tuhan itu sedang datang bagi semua ciptaannya. Tak tahu mereka saya bilang begitu. Ketika mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup mereka, itu kan membuat mereka semangat gitu ya. Waktu kemarin dia telepon papinya itu saya kaget gitu. Saya benar-benar kaget gitu ya. Waktu itu saya pas makan apa? Iya, saya pas makan. Pastinya ditelepon Kesia itu. Baru Kesia belum pernah cerita sini sama papi dan Kesia gitu ya. Yang saya terheran itu kok begitu ya Tuhan. Temannya ini bisa minta ayolah, bukan berarti temannya bilang ayolah telepon papi mungkin gitu. Mungkin kayak gitu ya ngomongin tak gimana gitu. Waktu anak saya telepon gimana gitu. Tuhan itu sedang datang di mana-mana, kemana kita pergi, di mana kita tinggal gitu. Tuhan sedang datang di sana, Tuhan sedang ada di sana gitu ya. Saya percaya karena kepercayaan temannya inilah, mungkin dengan papinya Kesia ini pendeta gitu ya. Waktu bilang seperti itu pasti temannya itu ada suatu kayak Kesia ini kok beda ya, pasti kan merasa seperti itu gitu kan, pasti merasa kayak gitu makanya dia bisa percaya untuk nelpon papinya Kesia gitu. Jadi waktu lihat itu gitu, ini ya Tuhan, dengan apa, nggak usah kita ngomong, nggak usah kita menginjili pun, ketika mereka melihat kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, Tuhan sendiri yang menarik mereka, Tuhan sendiri yang menarik setiap orang itu kepada Tuhan. Itu yang sedang terjadi gitu ya. Dengan apa yang terjadi di bangsa kita, kita benar-benar terheran-heran gitu. Sangat cepat gitu, perubahan demi perubahan sangat cepat pekerjaan. Saya nggak begitu mengikuti kayak suami saya gitu ya. Saya cuma dengar berita apa gitu aja. Entah lewat di wall Facebook apa gitu ya. Tapi ketika melihat kayak gitu, ini ya Tuhan, benar-benar Tuhan itu sedang datang gitu. Benar-benar Tuhan datang dengan caranya Tuhan sendiri, dengan
mendadak dia menyatakan dirinya gitu. Pekerjaannya yang sangat besar Tuhan sedang kerjakan gitu bagi kota kita, bagi bangsa kita, bagi tempat-tempat di mana kita tinggal gitu. Ketika kita mengingat apa namanya, Umtuin gitu ya, Umtuin di Papua gitu. Kan kadang gitu, saya sebagai kakak itu kan pernah lah saya itu kangen sekali sama Kedira gitu ya. Setiap saya lihat di Facebook atau di foto-foto gitu ya, saya kangen sama anak saya gitu. Di mana anak di sana gitu-gitulah. Tapi ketika benar dia melayani, dia dari Senin sampai hari-hari itu sibuk terus itu Tuhan lakukan gitu, Tuhan kerjakan supaya anaknya kan nggak terpikir dengan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dilewatinya gitu. Saya mau telepon itu nggak berani gitu, saya mau telepon nanti pasti aku kalau telepon aku pasti nangis gitu, pasti nggak bisa ngomong, pasti aku cuma nangis saja gitu. Tapi di situ saya lihat foto anak saya itu dari kecil gitu, dari kecil waktu masih kecil kalau apa namanya maminya kerja kadang di rumah gitu, foto-foto kecil-kecil itu saya lihat gitu. Baru saya gini ya Tuhan, kadang apa yang kami pandang dengan apa yang mereka alami di sana itu kadang membuat kita manusia itu sudahlah pulang aja, sudahlah ini gitu 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 ya, kayak gimana gitu. Tapi ketika kita mengingat pekerjaan Tuhan itu, ya Tuhan ya kami tidak bisa mengatur Tuhan gitu. Kan seringkali kita manusia ini kita yang mengatur Tuhan gitu. Mungkin menurut kita tidak baik, tapi menurut Tuhan kan baik gitu. Mungkin menurut kita itu apa sana apa di sana dan gimana gitu. Kita pikir manusia panjang gitu kan. Padahal sih mama kan panjang berpikirnya. Yang enggak terjadi pun dipikirkan ya gitu. Tapi ketika mengingat ya Tuhan, apa namanya, apa yang kami pandang tidak baik, belum tentu Tuhan pandang seperti itu. Gitu. Tuhan pandangnya semuanya kan baik gitu kan. Tidak mengingat itu gitu ya, iya ya Tuhan. Eh, langsung saya apa, tapi saya nggak berani telepon. Kalau nggak ada yang telepon gitu, saya ngomong sebentar. Gitu. Tapi kalau suruh telepon sendiri, saya bingung. Kenapa? Nanti aku bisa menangis. Gitu. Tapi di situ sampai sampai saya gini, apa kayak gini ya yang dirasakan orang tua itu kalau kangen sama anaknya sampai kayak gitu. Pernah juga sama Keisha kayak gitu. Saya kenapa ya Bu aku kangen kali gitu sampai saya nangis gitu waktu kangen Keisha itu. Sampai saya gini, mungkin dia saya dirasakan waktu Mae sampai nanti tiba-tiba langsung listrik gitu, nggak semangat gitu. Saya gitu. Baru saya ingat ini ya Tuhan, ketika Tuhan kangen sama kami itu, mungkin lebih dari itu yang Tuhan rasakan. Eh, yang Tuhan rasakan kalau kami jauh dari Tuhan itu kayak ini bilang gitu. Lebih dari inilah yang Tuhan rasakan itu gitu. Jadi ketika melihat apa yang sedang terjadi gitu ya, kan banyak yang terjadi sekarang ini, istri membunuh suami, suami membunuh istri, orang tua membunuh anak, pembantu membunuh apa majikannya, pembantu membunuh anak majikannya gitu. Istri dianiaya suaminya terminta lagi gitu. Itu kan hal yang menyedihkan gitu ya, hal yang kita manusia kok bisa gitu, kok bisa kayak gitu kan. Kalau kita melihat berita-berita seperti ini gitu ya. Saya percaya itu Tuhan apa namanya, seolah-olah Tuhan biarkan gitu ya, seolah-olah Tuhan kayak nggak peduli gitu. Tapi kita percaya bahwa itu semuanya apa namanya Tuhan lakukan itu
karena kasihnya itu lah sebagai manusia ini supaya manusia itu balik pada Tuhan gitu. Supaya manusia ini kembali sama Tuhan penciptanya gitu. Kan itu terjadi semua itu pasti ujung-ujungnya itu karena harta dunia ini gitu ya. Apa yang terjadi waktu lihat di kunjungan Kak Uli gitu yang apa pendeta yang di Surabaya itu kan pasti kan kaya gitu dengan dia menikah dengan asistennya di gereja itu juga diberkati gitu kan baru foto-foto sama asistennya pangku-pangkuan gitu menjijikan gitu lihat gitu ya dengan lihat seperti itu gitu tapi ketika kita mengingat bagaimana kasih Tuhan itu sedang diizinkan terjadi kan supaya manusia ini tidak mengalami kekerasan dunia ini gitu ya ingin meraup semuanya ingin ngambil semuanya sampai kami uh, bersedih lagi sama kami atau karena itu karena dia mencalonkan diri atau karena dia nggak jadi anggota dewan itu jadi dia kayak gitu hidup-hidup di dalam cerita-cerita ini tapi kayaknya nggak seperti itulah saya bilang gimana sudah punya harta dunia ini semua udah lengkap semua punya gitu kan jadi hidupnya kan mapan-mapan nyaman-nyaman saja gitu. Bahkan orang kalau sudah punya ini minta ini sudah dikasih ini masih mau yang lebih besar gitu kan semuanya Tuhan izinkan supaya semua yang diciptakan itu kan kembali sama Tuhan kita percaya dengan apa yang kita alami apa yang kita rasakan itu membuat kita menyadari bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan semuanya Tuhan kerjakan itu semuanya karena Tuhan gitu. Semuanya waktu anak-anak kita selalu kita ingatkan nanti ketika kami berhasil, nanti ketika kami mengalami berkat Tuhan, ingat itu semuanya bukan karena kepintaranmu, ingat semuanya itu karena Tuhan, semuanya itu anugerah gitu. Semuanya itu pasti kami selalu kita ingatkan sama anak-anak kita gitu ya. Kita percaya dengan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan itu membuat kita akan semakin terheran-heran gitu ya. Ke depan kita akan semakin terheran-heran dengan pekerjaannya Tuhan itu. Dengan apa yang Tuhan kerjakan di kota kita, di bangsa kita, di keluarga kita, dalam hidup anak-anak kita. Gitu. Kita percaya Tuhan sendiri yang melakukan pekerjaannya. Gitu. Manusia tidak dapat menghalanginya ketika Tuhan bekerja. Itu yang sedang terjadi. Haleluya. Baik. Ya, Tuhan, saudara. Semakin kita ceritakan tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan gitu ya. Apa yang sedang terjadi itu ketika kita mengatakan itu Tuhan gitu. Nah, waktu Yohanes bilang itu Tuhan gitu. Langsung menyemburkan si Petrus kan ke danau itu kan. Gak uduri lagi dia. Langsung dia berenang ke pantai itu kan. Itu Tuhan. Nah, gitu. Nah, saudara, kira-kira apa ya? Kalau kita membayangkan kalau kayak Tuhan itu misalnya, sebetulnya kan Tuhan itu kan nggak bisa, Bapak itu nggak bisa eh, membayangkan dia itu sebagai satu sosok manusia yang ini gitu ya. Kecuali ketika dia itu menjadi manusia kan dia yang berfirman kan dia menjadi manusia barulah kita itu berani membayangkan bisa membayangkan kalau ya Tuhan itu seperti kita gitu yang senang gitu kan yang kalau misalnya eh, kita datang ke misalnya ke rumah seseorang gitu kan kita disambut gitu lalu kita bisa cerita gitu enak gitu cerita gitu kan nah kita kan pasti senang ya biasa gitu kita disambut kan
Kira-kira kan Tuhan ketika kita bicarakan seperti ini kan, ketika misalnya kita bilang Tuhan mendampingi anak kita yang masih kecil belajar gitu kan, itu kan kita bisa membayangkan orang yang apa, sabar gitu ya, seorang eh, kakek yang sabar gitu kan, menemani cucunya gitu kan. Dia kan pasti punya banyak waktu gitu. Padahal dulu mungkin waktu dia jadi bapak mungkin nggak punya waktu kayak gitu gitu. Tapi ketika sudah jadi kakek gitu, dia punya waktu gitu kan. Dan kita membayangkan itu gitu. Pasti kan sabar ngajarinnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya anak kita marahin gitu. Kalau di depan mbahnya gitu kan, waduh jangan dimarahin kayak gitu anaknya gitu, kayak gimana gitu. Kadang-kadang kita yang jadi ini kan, karena eh seorang apa ya, nenek atau kakeknya itu kan apa ya, sabar sekali gitu loh, karena mungkin dia merindukan masa-masa itu gitu. Dia orang ingin kembali ke itu masa yang paling indah, karena kan gak ada lagi yang mau dikejar dia gitu loh. Dia ingin memperhatikan kehidupan gitu. Nah saudara, itu bisa kita bayangkan Tuhan seperti itu saudara. Iya, jadi nanti ketika kita terus merenungkan Tuhan itu gitu, sampai di keadaan yang paling menurut kita itu kayaknya enggak lah, nggak mungkin Tuhan ada di misalnya menemani anak kita gitu ya. Misalnya kan apa bisa kita temani dia terus gitu, apa namanya, dengerin ceritanya dia gitu, cerita anak kita misalnya, misalnya mungkin dia bawa mainannya lah. Kalau saya sering ke tempatnya ke Tiayu gitu kan, saya lihat gimana si Dita misalnya nunjukin apa yang digambarnya gini-gini gitu ya, ini semua PR dia ditunjukin gitu kan, kerja apa yang dia pelajari gitu kan. Nail juga kayak gitu gitu kan, dengan semangatnya itu kan, kita benar-benar tahu kan hati kita itu, apakah kita itu bisa berlama-lama temani dia kayak gitu, ya kan? Pasti kan ada jarak, kan pasti dia pun tahu juga apakah kita benar-benar ikut memahami ceritanya dia, gitu kan, masuk ke dunianya dia gitu. Nah, dulu kita nggak berpikir seperti itu, tapi sekarang ketika kita mulai mengatakan itu gitu ya, kita boleh membayangkan gitu. Kan pastikan kita bayangkan kan Tuhan lebih sabar dari kita kan. Kan dia sendiri yang berfirman, bayangin binatang sekalipun yang melahirkan gitu kan. Kambing hutan katanya dia nungguin. Saya bisa bayangkan, masa sih Tuhan sampai nungguin kambing hutan melahirkan gitu. Itu firmannya ada saudara. Bagaimana dia menghadapi gejolaknya buaya gitu kan, kuda Nil gitu. Iya, sampai segitunya dia bisa menghadapi semua itu gitu. Dan tunduk semua kepada dia gitu. Bagaimana dia bisa menghadapi iblis gitu ya. Iblis kan kontrasnya dia gitu. Bahkan dia itu terang-terangan gitu. Jadi ketika kita lihat dalam kehidupan, kayak saya perhatikan di negara kita inilah gitu ya. Jadi memperhatikan orang saling gimana gitu. Padahal orang itu nggak mengerti apa yang dipikirkan oleh orang itu, orang lain. Selalu apa ya? Dia bawa seperti yang dipikirkan dia gitu. Padahal mungkin orang itu ada sesuatu yang dipikirkan dia, yang lain, yang tidak seperti yang dipikirkan orang itu gitu. Disitulah saudara, makin lama kita itu makin ini saudara, bisa melihat ketika kita memperhatikan
itu, saudara, disitulah kita semakin hari semakin diperjelas sama Tuhan, saudara. Disitulah kita itu bisa melihat di tingkat manapun, di level manapun kehidupan di dunia ini, dia bisa hadir. Ketika kita mempersekutukan perkataan Tuhan. Iya, dari situ mulai, dari situ cara pandang kita itu berubah gitu. Misalnya kemarin itu ya, saya kan kumpulin semua barang-barang yang ini gitu. Sudah lama saya ini kan supaya, karena saya pikir semak semua di sini, apalagi kardus-kardusnya gitu kan. Terus ada besi-besi, potongan besi gitu kan. Nah, berserak lah gitu kan. Jadi sudah lama pengen cari orang yang yang suka ini, dijual aja gitu kan. Nah, kemarin pas pulang sekolah hari apa itu ya, hari Jumat ya. Hari Jumat, hari Kamis gitu. Lihat gitu kan. Nah ini ada orang pas yang di samping, ada bengkel yang di samping kan. Saya lihat, mau beli ini, berapa harganya gitu kan. Harganya saya pikir-pikir, oke lah, yang segitulah normalnya gitu kan. Terus besok lah ya, besoknya datang lah gitu kan. Nah, ini kan saya sudah siapkan, saya sudah bilangin Brian gitu kan, supaya diangkat gitu. Oh nggak mau lah, udah nanti kalau dibilang kayak gitu nggak mau, tapi nanti kalau uangnya mau, langsung semangat dia kerjain gitu. Ini gitu. Lalu udah datanglah dia soalnya jam kemarin lah dia datang kan. Ini udah lah cerita, mau minum kopinya, saya kasih kopi gitu kan, cerita lah gitu. Nah ternyata tinggal di mana, tinggal di Bengkong, di Bengkong di mana gitu. Balai Kolam. Ternyata kan kami baru dari sana kan, jemput layak saya itu kemarin yang udah pulang itu kan. Ternyata juga ya bosnya juga sama. Jadi nyambung lah cerita itu, saudara. Jadi nyambung lagi ceritanya, di mana ternyata Namboru dia yang punya pemandian air soda, kalau saudara pernah ke sana ya, yang di Tarutung ya. Kan cuman katanya ada 2 lah, cuman punya mereka yang paling lama. Kebetulan saya dulu pernah ke sana, ketemu dengan Namborunya itu juga. Namborunya sudah meninggal gitu kan. Kan bisa inilah, bisa panjang lah cerita itu kan. Ya, cerita tentang istrinya, orang apa gitu kan. Ternyata juga istrinya orang Sunda gitu kan. Cuman sudah dia kesini, istilahnya mereka sudah berpisah lah gitu. Tapi dia masih menanggung anaknya yang perempuan yang sudah SMP lah gitu kata dia. Kalau lihat dari orangnya kayaknya udah tua kali gitu kan. Ternyata jauh di bawah saya umurnya gitu. Seumuran dengan adik saya yang paling kecil lah. Nah, dah cerita. Jadi dia panggil, dia tahu saya pendeta gitu. Nah, jadi saudara, udah enak cerita gitu, panjang, lebar gitu kan, baiklah gitu. Dia pun cerita, wah ini harus bisa dipercaya orang gitu-gitu lah ceritanya kan. Makanya itulah saya pokoknya kalau apa gitu, dari sisi itu kayaknya dia, wah nampaknya baik juga. Ini gitu lah kan. Lalu saudara, kebetulan kemarin itu karena kita di rumah ada timbangan juga, saya sudah timbang gitu. Dan saya ini saudara, karena sudah saya lama jualan ikan itu, saya ngangkat aja, tahu saya beratnya berapa gitu. Misalnya mau bikin 1 on, tahu saya 1 on itu berapa, 1/4 itu berapa, tahu, tanpa perlu ditimbang itu tahu saya gitu. Karena sudah hari-hari kan, 1 kilo berapa gitu. Misalnya kalau dia yang berat ikannya, saya tahu berapa itu, hafal gitu, tahu gitu. Jadi kalau masalah ngangkat-ngangkat itu, ini berapa kilo itu nggak meleset lah gitu, meleset, beda-beda dikit lah gitu.
Nah, jadi saudara, tibalah waktu nimbang gitu. Saya lihat timbangannya. Saya tadinya nggak timbangannya itu 10 kilo gitu. Kan logikanya saudara kalau misalnya dia ini, gimana kalau lebih, satu barang itu lebih dari 10 kilo? Ya kan? Misalnya dia pergi beli gitu kan, kalau lebih dari 10 kilo, ya nggak bisa dong. Nah, jadi saya pertama ketika ini kumpul semua gitu kan. Oke, ini timbangannya. Lihat ya, timbangannya. Oke, perlu saya tulis gitu kan. Nah, jadi saudara saya lihat. Atau yang pertama, karena saya sudah tahu yang paling berat itu ada di dalam karung bukan gitu. Dia cek semua. Oke, nah kan? Itu saya timbang aja dengan timbangan saya itu 14 kilo ya. 14, berapa. Ya kalau paling meleset berapa sih? Saya pikir-pikir gini. Timbangan dia kalau dia misalnya nipu gitu kan. Ya paling ya sekilo, taruhlah sekilo meleset, saya pikir gitu. Ya apa-apa lah. Ya sih sekilo gitu. Sekilo 2 kilo gitu kan. Saya nggak terlalu pusingkan lah. Gitu. Bayangan saya begitu. Timbang itu. Ketika ditimbang berikutnya. Yang pertama itu saya timbang 14 kilo. Tahu timbangan dia berapa? Cuma 6 kilo. Berarti, wah itu sampai, bayangin sampai lebih dari separuh kan. Dia gitu kan. Yang tadi ya ini. Padahal itu kan bayangin 14 kilo dengan 6 kilo. Lalu ada satu yang itu panjang itu. Terus ditimbangnya, saya udah timbang itu ada 6 kilo gitu kan. Ini dua-duanya 5 kilo gitu. Dua harusnya 6 kali 2, 12 kan. Itu pun 13 karena 6, berapa gitu. Saya bilang gitu, saya pendeta loh. Jangan kayak gini lah. Gak mungkin segini. Langsung dia itu kayak ini sudah. Kayak udah tahu dia kan. Dia apa namanya salah gitu kan. Tahu kan apa bilang? Saya bilang kan saya pendeta loh. Gak bisa kayak gini loh. Saya bilang kayak gitu. Langsung dia ini. Jadi gimana lah kita buat itu katanya. Sudahlah. Taksir aja lah. Taksir dia segini kata. Jangan segitu saya bilang. Saya bilang segini, itu kamu sudah untung. Udah jauh banyak untung. Karena kan dari dia juga bikin harga kayak gitu kan. Sudah banyak. Dari yang ini, yang lain juga yang saya hitung itu sudah banyak. Dia kayak gimana gitu ya. Mungkin dia sudah hitung-hitung juga gitu kan. Karena saya cerita juga. Abang saya itu, saya mau cerita sama dia. Abang saya itu juga dulu kerja kayak gini. Tapi dia itu main yang besar, saya bilang gitu. Main ke PT gitu. Karena kan dulu kan saya sempat bantu abang saya. Ini istilahnya dunia saya juga lah dulu gitu. Tapi abang saya itu kan, dia itu memang apa ya? Memang dia pintar orangnya. Jadi dia itu nggak main di bawah dia. Kalau mereka ini kan karena cerita like saya itu pun saudara. Dari cerita dia ketika dia cari barang itu gitu kan. Saya lihat memang cerita dia itu mirip kayak gini gitu loh. Istilahnya main kotor lah. Gitu. Ya kan? Tapi yang saya ini kan gini, dalam hati saya gini. Iya ya. Saya tidak bisa terlalu panjang menasehati dia gimana. Saya cuma bilang itu aja. Saya nggak panjang ceritakan dia. Karena apa ya? Mungkin itu sudah apa ya? Ketika dia sampai gimana, malu kali rasanya dia gitu. Karena ketahuan kan. Karena memang itu kan curang sekali lah. Karena dulu kan saudara, waktu kami jualan dulu saudara. Itu di masa itu saudara, kan musim orang, kan itu kan timbangan itu bisa di setel saudara. Timbangan kalau jualan itu bisa di setel itu saudara. Tapi waktu itu saudara masalah di mana dulu kan timbangan sering dikir gitu. Ada petugas pasar itu saudara. Dulu itu rajin itu saudara, keliling itu petugas pasar itu. Dicek semua timbangan itu.
Saya nggak tahu sekarang di pasar-pasar masih ada kayak gitu nggak, saya nggak tahu juga ya. Masih mereka jalankan. Jadi timbangan kita itu disegel gitu. Apa namanya kalau misalnya apa? Jadi mana timbangan yang kita pakai itu, jadi ada nanti dari petugas itu kasih stiker apa gitu bahwa timbangan itu sudah di apa namanya itu sudah dikir lah gitu. Kalau mobil kan ada mobil yang kendaraan untuk angkut itu kan dikir itu tiap 6 bulan. Jadi timbangan juga kayak gitu gitu. Jadi ya tapi kan kalau nipu paling ya kecil lah gitu. Ini saya pikir gimana ceritanya ya caranya kok sampai gini. Baru saya berpikir, oh ternyata saya kayak gini. Yang ditipu itu jadi tulisannya itu yang diganti saudara. Kan harusnya kan kalau misalnya di level 20 kilo gitu kan. Kalau timbangan-timbangannya kayak gitu kan gak mungkin 10 kilo. Jadi timbak apa namanya dia punya itu yang di setel gitu. Apa namanya penunjuknya itu saudara. Angka-angkanya itu yang diganti dengan yang 10 kilo, yang level 10 kilo gitu. Harusnya 20 kilo ya kan, jadi 10 kilo atau 25 kilo gitu kan. Oh pantes lah yang harusnya 14 kilo jadi 6 kilo gitu. Jauh sekali kan. Tapi dia, oh bagus kok ini timbangan ini pas kok biasanya ini katanya kayak gitu. Ya gak mungkin lah. Kamu angkat aja kamu tahu gitu. Kamu udah biasa kayak gitu. Dan kan dia kan jualan juga. Ketokenya kan dia jual, kan apa yang dia ini kan dia jual lagi. Kan saya bilang. Saya itu pengalaman di situ gitu kan. Tahu gitu semuanya gitu. Mengangkat kayak gini tahu saya beratnya berapa gitu kan. Tapi saudara, seperti tadi saudara. Ketika kita melihat dunia ini gitu ya. Sekarang kita jadi lebih ini saudara. Bagaimana lah Tuhan itu apa ya menghadapi makhluk ciptaannya ini saudara. Iya. Jadi saudara perjalanan yang kita jalani ini dalam kehidupan kita ini saudara ya. Kalau kita kembali merenung gitu ya. Kan suatu saat kan kita akan merenung saudara diri kita. Ketika sakit seperti yang saya bilang kakak saya. Pasti dia merenung. Pasti diam-diam itu orang akan merenung saudara. Perjalanan hidup mereka gitu. Bagaimana nyatanya Tuhan itu saudara. Kalau saya ceritakan ya gimana Tuhan itu ada di antara kita itu, tahukah saudara? Itu bagi saya itu saudara, itu benar-benar saya sampai bisa merasakan perlahan-lahan detail hatinya Tuhan itu saudara. Karena kan berhadapan dengan banyak orang, dengan banyak situasi gitu kan. Dengan berbagai, seperti sekarang ini kita berhadapan dengan berbagai level manusia kan. Dari anak-anak gitu kan, dari bayi, anak-anak gitu kan. Ketika kita merenungkan kalau Tuhan itu maha kuasa. Dia sabar gitu. Dia hanya fokus kepada pekerjaannya dia. Jadi sampai dia tidak memusingkan kelicikan hati manusia. Dia fokus saja sama pekerjaannya. Kalau saudara, makanya saudara harus perhatikan firman itu ya. Firman itu dalam sekali loh saudara. Ketika dia bilang masing-masing akan apa ya melakukan bagiannya. Gitu. Tuhan memperhatikan pekerjaannya, manusia atau ciptaan memperhatikan bagaimana bekerja sama dengan Tuhan. Gitu. Bagaimana melakukan juga bagiannya. Tuhan tetaplah Tuhan. Manusia tetaplah manusia. Itu dalam loh perkataan itu saudara. Karena kalau kita menyimpang dari situ saudara, kalau kita
tidak menerapkan, tidak mengerti arti firman itu, kita akan terus menjadi pemberontak. Disitulah sebetulnya letak pemberontakannya Paulus itu, di situ loh saudara. Jadi kalau kita baca kalau kita baca awalnya kayak gitu, masa sih dikatakan dia itu cuma pelaku pelayanan gitu. Masa rasul itu sekelas rasul saudara, itu kelasnya pelaku pelayanan. Itu rendah loh, pelaku pelayanan itu rendah sekali loh saudara. Iya, itu lebih rendah daripada umat Tuhan. Makanya Paulus itu kan pernah bilang kan, Tuhan memberikan kami tempat yang lebih rendah, bahkan lebih rendah lagi daripada umat Tuhan. Paulus pernah ngomong kayak gitu. Tapi nggak ngerti kan, itu kan kayak kita pikir, oh dia merendahkan diri lah kayak gitu. Tapi waktu dia ngomong kayak gitu, ternyata kan dia arogan. Kita nggak tahu. Firman Tuhan inilah yang mengatakan kalau dia itu pemberontak. Bayangin saudara. Sedalam itu loh firman ini saudara. Jadi kalau kita hanya lihat dari luar, kita kan negatif dengan firman Tuhan ini. Tapi begitu kita masuk lebih dalam saudara, barulah kita mengerti saudara. Ketika mulai terpatri dalam hati kita, sebetulnya Tuhan itu gimana sih? Wataknya itu kayak mana sih? Ketika kita mulai merenungkan, Tuhan itu gak pernah berubah, dia adalah kasih, dia baik. Ketika itu tinggal dalam diri kita, disitulah saudara baru kita ngerti perkataan-perkataan dia. Barulah lebih dalam firmannya itu saudara. Baru kita mengerti, baru wawasan kita itu terbuka saudara. Disitulah baru kita mengerti apa arti kekekalan. Apa ya artinya hidup selama-lamanya, baru kita mengerti. Disitulah baru kita itu ketika kita melihat orang, misalnya yang tadinya energi, kakak saya itu saudara, wah dia kayak apa gitu loh saudara, kayak pergi kemana-mana gitu kan, ya punya uang gitu kan, berhasil kan, abang saya ini kan, wah cukup inilah saudara, berapa perumahan dia saudara, iya cukup inilah gitu, ya punya uang lah, jalan-jalan kemana gitu kan, ke Singapura, Malaysia begitu kan, wah kalau ketemu dengan teman-temannya gitu kan. Ya memang sudah dalam keadaan sakit, dia mungkin ya menghibur diri lah gitu. Wah ya gitu. Karena sudah cukup lumayan juga sakitnya itu sudah. Jadi waktu kadang kalau misalnya datang, sembarkan dia datang kalau kami pertanyaan gitu kan. Kadang suka tanya gitu kan. Jadi kalau kadang khotbah itu itu yang dibilang dia ketika ada dari apa yang saya sampaikan itu benar-benar nyentuh gitu ya. Nah, ketika saya lihat itu, yang saya bayangkan ini, pasti karena mulai merenungkan gitu. Ketika dia kembali ke kampungnya gitu kan, ke rumahnya gitu. Pasti kan akan ingat kembali masa-masa kecilnya dulu. Iya. Tapi saudara, disitulah saudara, kalau kita merenungkan tentang Tuhan itu saudara, disitulah kita harus yakin. Saya harus meyakinkan diri saya, Tuhan ada di samping. Iya. Dari mana saya yakin? Tuhan memenuhi segala sesuatu. Dari mana saya yakin? Karena saya tahu anak kita yang paling kecil aja dia masuk ke situ. Ya kan? Coba bayangkan ketika misalnya ketika masih bayi gitu. Apakah orang tuanya bisa terus menjagai anaknya yang masih bayi itu? Enggak juga. Bagaimana dengan anak yang dititip sejak dari bayi? Ya kan? Oleh karena harus bekerja orang tuanya gitu. Apakah ada gunanya misalnya orang Tuhan itu harus misalnya ngingatin orang tuanya gitu kan? Apakah begitu? Enggak. Apa yang ditinggalkan, yang tidak dipedulikan oleh orang tuanya, Tuhan memperhatikan.
Dia ada di sampingnya. Sampai masa putih rambutmu, aku yang menggendong kamu. Aku akan gendong kamu. Itu firman Tuhan. Mungkin dia gak menyadari, ya kakak saya ya sudah umurnya ya 50-an kali. 55 mungkin. Bukan, udah 57-an. Karena teman sekolahnya abang saya itu kebetulan sama tanggal lahir kami ya, beda 1 hari gitu kan. Dia lahir kan tahun 63 mungkin. Bukan 65 mungkin. 65 66 lah gitu kan. Ya berarti kan sudah 58 kan. Ketika dia pulang itu saudara kan, ketika pulang itu pasti kan dia merasakan masa-masa yang dulu kan. Disitulah saudara, rasanya setiap orang itu pada akhirnya akan kembali kepada penciptanya. Ya. Akan lahir kembali pada kehidupan selanjutnya. Itu misteri yang kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Bisa sampai 10 kali inkarnasi. Bahkan sampai ada yang harus berinkarnasi jadi binatang gitu. Tergantung jadi binatang apa. Tergantung bagaimana dulu jahatnya dia. Ketika dia menjalani kehidupan sebagai manusia. Cuman kan kita nggak tahu. Kita kan pikirnya kan keadilan itu hanya sekarang gitu. Jangan. Pikiran kita itu mesti semua orang itu kan panjang, kekal. Kalau kita hanya gambaran kita itu neraka itu seperti di alam roh gitu. Enggak, bukan itu. Itu kita nggak bisa membayangkan itu saudara. Kita nggak bisa tahu gimana lah roh itu dibakar. Cobalah bayangkan gimana lah roh dibakar. Roh kok dibakar gitu kan. Dia kan harus memiliki sesuatu, tubuh yang bisa merasakan. Dia kan harus benar-benar hidup. Bagaimana kalau dia mengalami inkarnasi kemudian menjadi orang gila? Itulah saudara. Itu nyata. Dan disinilah saudara kita disingkapkan saudara. Iya. Dan apabila orang itu sudah disempurnakan, dia gak akan mengalami seperti itu. Jadi ada banyak tempat gitu loh. Panjang. Tapi bagi kita saudara, karena Tuhan itu yang awal dan yang akhir saudara. Kita itu bisa jadi dengan kita mulai menceritakan dia. Dengan kita mulai secara perlahan mulai percaya. Kita mulai yakin kalau Tuhan pelihara kita. Berarti kan begini saudara. Kita akan bisa membayangkan bagaimana dulu Henokh bisa bergaul dengan Tuhan. Tadinya kan saya kan gak tahu bahwa sejak dari dalam kandungan ibu kita pun kita itu sudah dijagain sama Tuhan. Kita aja yang gak sadar. Tapi sekarang begitu kita sudah sadar, barulah Tuhan tunjukkan semua. Barulah mama saya cerita. Kalau dia pernah menginginkan salah satu dari anaknya menjadi seorang pendeta. Ya kan? Barulah saya ngerti, oh orang tua mama saya cerita. Waktu kecil saya mau mati. Nadi saya sudah ya kayak nggak ada gitu. Barulah cerita semua. Lalu saya lihat bagaimana kehidupan saya, bagaimana sampai saya dapat istri. Ceritanya semua itu kan jelas gitu. Bagaimana saya melihat wajah bapak saya di dalam keluarga istri saya. Iya kan? Hebat sekali saudara. Disitulah saudara. Jadi setiap kali saya katakan tentang Tuhan itu, saya nggak menjilat gitu.
Maksudnya itu saya tidak ngomong, oh Tuhan itu baik. Padahal sebetulnya apa gitu, kayak terpaksa lah ngomongnya. Karena memang ya Tuhan itu baik. Enggak, ngalamin gitu. Tuhan tunjukkan. Sampai kita bilang, enggak mungkin ada orang seperti ini. Enggak mungkin ada manusia kayak gini. Kayak Tuhan ini. Apa? Pikiran kita itu berubah. Terbuka. Disitulah baru kita, jadi ketika kita melihat segala kejahatan pun, seperti yang saya katakan tadi malam itu kan, ketika saya lihat dia kayak gitu, saudara, saya itu saya nggak nasihati dia panjang, saudara. Saya nggak marahin dia, nggak ini gitu. Sampai berkali-kali rasanya dia bilang, aduh, tapi sudah ini kan, sudah cocok kan. Nanti kalau ada ganti barangnya tetap jual sama saya ya. Nanti kayak gitulah kita buat gitu, taksir aja gitu. Saya tidak terlalu menyinggung apa namanya, apa ya, tidak kayak jengkel kali gitu. Cuman saya jadi kayak gitu. Iya ya. Ternyata cara Tuhan memperlakukan orang-orang jahat itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kan ketika Paulus itu sudah begitu, dia tahu dia dipilih Tuhan, wah, dilibas dia semua, saudara. Petrus saja dihantam dia, saudara. Iya. Karena kan kuatnya Taurat yang di dalam dia. Iya. Di masa Taurat dia tangkapin orang, saudara. Dia lemparin Stefanus, ikut dia, saudara, di sana. Melempari Stefanus. Wah, memang kalau ikuti hukum Taurat itu sudah ngeri sekali, saudara. Iya. Ngeri. Nanti ada di bagian firman Tuhan ini dijelaskan itu, saudara. Saya juga baru ngeh juga gitu. Seperti itu katanya. Iya. Jadi ketika sekarang Tuhan itu menunjukkan dirinya gitu ya. Disitulah saudara, ketika dia mengatakan begini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, terima nasibmu. Terima nasib itu bukan negatif, saudara. Terima takdir. Artinya gini, jalani saja. Kok Tuhan ada di sana kok? Memang itu sarananya Tuhan justru untuk membuat kita punya waktu dengan Tuhan. Iya. Jadi ketika saya rasanya saudara nggak ada kerjaan dulu ya. Ketika saya cuman ya di rumah lah gitu ya. Apalagi ketika di sini gitu ya. Ketika rasanya pengen gimana gitu ya. Karena kan nggak bisa buat apa-apa gitu. Disitulah saudara kita Tuhan tunjukkan. Coba apa yang kamu cari sih? Kan segala sesuatu tersedia kamu di sini sekarang. Ya juga ya. Tapi ketika saya bilang sama Tuhan, ya malah juga kayak gini. Apa ada kayak yang mau dikerjain gitu. Jadi kadang-kadang saya cari kerjaan di sini, saudara. Supaya fit gitu. Jadi kadang-kadang kalau istri saya, kalau sudah saya misalnya pas sore-sore gitu, pas lagi ini, wah jengkel lah dia sama saya. Tapi saudara, jadi dengan cara seperti itu pun Tuhan apa gitu loh, Tuhan kayak menaklukkan manusia itu, saudara. Dia itu apa ya, saya gak tahu gimana caranya, kok bisa gitu loh. Kok bisa, kan ini kan baru saya gitu. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan anak-anak kita? Kita yang di sini aja, saudara. Gimana lah bisa gitu. Tapi nyatanya masing-masing kita akan merasakan pimpinan yang berbeda kan. Misalnya seperti istri saya tadi bilang tentang bagaimana ketika roh doa itu. Mungkin saya tidak tahu bagaimana apa yang membuat yang detailnya apa yang dirasakan dia tentang berdoa. Mungkin saya nggak sampai ke situ. Iya. Beda. Disitulah saudara kita melihat. Di sini saudara, jadi kalau saya mulai menerangkan seperti ini gitu ya. Itu saya itu
bisa merasakan bagaimana luasnya, bagaimana besarnya Tuhan itu. Gitu. Iya, hebat sekali. Setiap orang yang datang sama dia, karena dia sudah berfirman, jadi firmannya itulah yang ngajarin. Tapi bukan berarti kita diajarin oleh satu kayak kata-kata aja, bukan. Di dalam kata-kata itu ada Tuhan. Nah gitu loh saudara. Gimana mau bilang? Sama seperti istri saya cerita tentang anak saya tadi, Kesha itu kan. Ketika bawa temannya itu saudara. Untuk saya doakan. Disitulah ini tak terceritakan saudara. Tak tercerita. Jadi sekarang wawasan kita tentang Tuhan itu jadi berubah gitu loh. Jadi Tuhan itu kayak unik sekali loh bagi kita gitu. Iya. Jadi kita nggak bisa membayangkan Tuhan itu kayak Bapa di sorga dia sendiri besar gitu kan. Oh dia ini besar sekali kayak raksasa gitu. Bukan itu. Tapi apa yang diucapkannya itu. Ketika kita renungkan, ketika kita makan, ketika kita hidupi. Disitulah baru kita melihat kebesaran Tuhan itu. Disitulah baru kita merasakan persekutuan yang nyata dengan Tuhan itu. Inilah perjalanan kita saudara. Baik, sudah lewat jam 6. Kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini anak kami Yabes berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami berkati anak kami ini Tuhan. Apapun yang dijalaninya dalam studinya, lewat pengalaman bersama dengan Tuhan, lewat firman Tuhan yang dia dengarkan. Anak kami ini boleh terus semangat. Dia boleh yakin bahwa Tuhan memelihara dia, memberkati dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur anak kami ini akan semakin melekat dengan Tuhan. Semakin menyatu dengan Tuhan. Dia boleh belajar melayani di dalam rumah Tuhan. Apapun yang dia jalani, dia boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kami berkati anak kami ini dengan segala yang terbaik dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, dia limpahkan, Tuhan limpahkan. Hidup Tuhan limpahkan bagi anak kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kami hidup di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan, mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, Amin. Selamat